Bab 581. Pecahan batu terus berjatuhan dari atas seperti hujan, menghantam penghalang dan mengeluarkan suara. Jun Jiu dan King Yu semuanya berdiri di penghalang, kecuali Jun Jiu, semua orang tercengang dan menatap pemandangan yang terjadi di luar. Xiao Ying juga melepaskan lengan bajunya, berbaring di atas kepala King Yu dan menatap lurus ke sosok Mo Yue. Mau tak mau aku mendecakkan lidahku, di alam apa dia? Meskipun kekuatan Raja Roh Undead telah sangat berkurang sekarang, dia tetaplah Raja Roh tingkat tinggi. Kekuatan mereka masih kuat dan menakutkan, dan mereka tidak terkalahkan. Tapi sekarang, Jun Jiu mengerutkan bibirnya dan melihat ke arah Istana Abadi. Raja Mayat Hidup mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak bisa mencapai 10 langkah di depan Mo Yue. Ada 20 patung batu di Istana Abadi, semuanya dihancurkan oleh Mo Yue. Bahkan Istana Abadi runtuh menjadi 2, dengan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Raja Mayat Hidup tersentak dengan mata terbelalak dan menatap Mo Yue dengan tidak percaya. Dia berteriak, "Siapa kamu? Dengan metode seperti itu, kamu pasti bukan orang tingkat ketiga." Dari awal hingga sekarang, dia telah bertarung selama 2 jam, tetapi dia bahkan belum mampu memaksa keluar Mo. Kekuatan Wu Yue yang sebenarnya, dia berdiri di sana dan melambaikan tangannya dengan malas, dan dia mampu menghentikan gerakan pembunuhan yang dia banggakan. Dia hampir kelelahan, tapi dia tidak tahu apa kekuatan musuhnya. Raja Mayat Hidup 100% bertekad, dia bukanlah orang tingkat ketiga. Apakah dia kembali dari Triple? Dari kekuatan mana mereka berasal? Apakah Anda datang untuknya dan mencoba merebut kembali benda itu? Mo Yue memandangnya dengan acuh tak acuh. Dia jelas seorang pemuda yang terlalu muda, tapi dia memberi Raja Mayat Hidup perasaan jurang gunung yang sulit untuk diatasi. Dia hanya bisa melihat ke atas, dan perjuangan seumur hidupnya hanya berjuang di bawah kaki lawan. Raja Mayat Hidup ketakutan, orang ini bisa membunuhnya dengan mudah. Sekalipun ada manik-manik spiritual untuk melindungi jiwanya, dia dapat dibangkitkan kembali. Raja Mayat Hidup masih merasa takut, dan dia tidak berani mengingini tubuh Mo Yue lagi. Dia ingin melarikan diri, tetapi di depan Mo Yue, mustahil baginya untuk melarikan diri. Apa yang harus dilakukan? Raja Mayat Hidup berpikir dengan cemas dan ngeri, matanya bergerak dengan gila. Melihat ekspresi Raja Undead di matanya, Jun Jiu mengangkat alisnya. Dengan bibir merahnya yang sedikit bengkok, Jun Jiu mencibir, sepertinya ini akan segera berakhir. "Iya, menurutku King Jun bisa menangkap Raja Mayat Hidup dengan santai." Fu Linzan berbicara, dan dia mempertimbangkan apa yang awalnya dia pikirkan. Kata, bunuh, diubah menjadi, tangkap. Tapi dia bingung. Dia bertanya pada Jun Jiu dan yang lainnya. Kenapa tidak menangkap Raja Mayat Hidup secara langsung, tapi melawan Raja Mayat Hidup secara sepihak selama 2 jam? Semua orang terdiam. Dalam 2 jam ini, setiap menit dan setiap detik, mereka menyegarkan pandangan mereka. Tanpa dia bisa menghancurkan istana batu yang sangat keras dan menyiksa Raja Roh Undead di alam Raja Roh tingkat 9 hingga tingkat ini. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu menarik dalam hidup mereka. Jun Jiugang ingin menjelaskan, tetapi seseorang berbicara di hadapannya. Sui Qingyu memandang Jun Jiu dengan nada menggoda, tentu saja untuk melampiaskan amarah Mo Yue. "Semuanya, aku langsung mengetahuinya." Sui Qingyu tampak serius dan berbisik di telinga Jun Jiu, "Mo Yue, aku baru saja mendengarnya. Menantu perempuan atau apalah, batuk, aku akan mendukungmu dan King Jun. Meskipun kalian berdua, laki-laki, ini ada apa? Cinta tidak masalah gender." "Puff." King Yu meludah. Sui Qingyu memelototi King Yu dengan tidak senang ketika dia mendengar ini, lalu berbalik untuk mengedipkan mata pada Jun Jiu. Berkata, "Jangan khawatir tentang mereka, saya mendukung Anda. Anda adalah pasangan yang sempurna. Pertandingan yang sangat bagus." Petik 2, terima kasih. Jun Jiu mengangkat alisnya dan tersenyum. Dia tidak ingin menjelaskan sekarang, biarkan Sui Qingyu terus salah paham. Pada saat ini, Mu Jingyuan tiba-tiba berteriak, "Hati-hati, aku." Melihat Raja Mayat Hidup secepat angin, melewati Mo Yue dan bergegas menuju Jun Jiu. Semua orang bisa melihat tindakannya sekilas. Dia ingin menangkap Jun Jiu dan mengancam Mo Yue. Betapa tercela, dalam sekejap semata, Raja Mayat Hidup telah bergegas ke depan mereka. Melalui penghalang, mereka sudah bisa merasakan aura pembunuh datang ke arah mereka.
Tekanannya sangat menakutkan sehingga mereka tidak bisa bernapas. Mereka tidak bisa bergerak, sehingga mereka bisa hanya melihat Junjiu dengan mata terbelalak dan khawatir. Dan di mana Junjiu? Dia menatap Raja Mayat Hidup sambil mencibir dan berkata, "Kamu tidak bisa menangkapku." Petik 2. Penghalang ini dibuat oleh Mo Yue sendiri sehingga mereka bisa menyaksikan pertempuran dengan aman. Bahkan Raja Mayat Hidup tidak dapat menembus penghalang ini bahkan dengan penghancuran diri. Raja Mayat Hidup memelototi Junjiu dengan muram, dan matanya beralih ke Junjiu. Di bawah kaki mereka, dia tersenyum sinis, "Benarkah? Jika saya benar-benar menghancurkan istana abadi, bisakah Anda berdiri di udara?" "Hahaha, dia akan menghancurkan istana abadi." Junjiu mengerutkan kening. "Aku melihat Raja Mayat Hidup tiba-tiba mengambil tindakan, menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya. Dia menamparkan lantai batu di bawah Junjiu dan yang lainnya dengan telapak tangannya. Retak, tanda seru. Pukulan penuh Jiu Sang Raja Roh Super menyebabkan lantai retak. Hanya dalam 2 detik, retakan itu tiba-tiba melebar lalu runtuh dan tenggelam. Raja Roh Mayat Hidup menghindar dan berguling di tempat untuk menghindari Mo Yue. Dia tersenyum liar. "Ini, di sana apakah magma di bawah? Kalian semua harus mati." Petik 2. Magma. Junjiu terjatuh ke bawah, masih terlihat tenang. Dia menunduk dan melihat aliran magma merah menyala di bawah puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Udara panas tertiup angin dan membakar kulitnya. Namun tak lama kemudian, udara sejuk yang menyegarkan dan nyaman menyelimuti Junjiu di dada dan lengannya. Bersandar ke belakang, Junjiu menatap Mo Yue dan kakak laki-lakiku dan yang lainnya. "Aku belum melupakan mereka." Mo Yue melompat turun dan memeluk Junjiu, langsung melayang di udara. Junjiu mengikuti pandangan Mo Yue dan melihat King Yu dan Fu Lin Suam melayang di udara terbungkus kekuatan tak terlihat. Mo Yue menggerakkan jarinya, dan jari-jari itu segera terbang secara otomatis dan mendarat di lantai yang aman dan kokoh yang belum runtuh. Melihat ini, wajah Raja Mayat Hidup berubah menjadi hijau, dan dia berbalik dan lari dengan panik. Kecuali Mo Yue, tidak ada yang bisa menyusulnya. Tapi Mo Yue tidak mengejarnya. Dia menggendong Junjiu kembali ke tanah, membuka mulutnya dan berkata, "Aku meninggalkan bekas padanya, dan aku bisa menemukannya bahkan jika aku melarikan diri ke ujung bumi." Tapi Xiao Jiwer, kekhawatiranmu mungkin hilang menjadi kenyataan. Desis. Tanda seru. Menarik napas dalam-dalam, Junjiu memejamkan mata. "Benarkah Yun Qiao?" "Ya." Karena kata-kata Junjiu, Mo Yue tidak menyerang musuhnya untuk pertama kalinya, tetapi hanya mempermainkannya seperti tikus. Di saat yang sama, Mo Yue juga melakukan pemeriksaan. Dia melanjutkan, "Namun, Raja Mayat Hidup belum sepenuhnya berhasil merebut tubuh itu. Kesadaran Yun Qiao ada di dalam tubuhnya. Selama jiwa Raja Mayat Hidup dipaksa keluar, orang masih bisa diselamatkan. Saya akan menyelamatkan Yun Qiao." Mata Junjiu gelap, dingin, dan tegas. Saat ini, mata Junjiu tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya dan bayangan itu terbang seperti senjata tersembunyi, menusuk jantung Wu Ziling dari belakang. Bunuh dengan satu pukulan, mata Wu Ziling membelalak ketakutan, dan dia terjatuh di depan Simen. Junjiu melihat ke lubang besar sebelumnya. Di mana Dugu King dan Wu Zu? Bab 582. Dugu King dan Wu Zu melarikan diri. Dan keduanya melarikan diri dengan sangat tergesa-gesa. Hal ini terlihat dari Wu Ziling yang tidak dibawa bersamanya saat melarikan diri dari Wusu. Junjiu melihat ke sudut istana abadi yang belum runtuh, tempat Qin Zilu bersembunyi bersama Zuer. Melihat Junjiu menoleh, Qin Zilu mengerucutkan bibirnya dan berjalan keluar bersama Zuer. Dia berkata, "Kami bukan musuhmu, kami hanya ingin pergi dari sini." Pada saat ini, Qin Zilu tidak bisa bersyukur bahwa dia tidak melawan Junjiu dan Sui Qingyu sejak awal. Jika tidak, Dugu King, Wu Zu, dan Raja Mayat Hidup akan menjadi takdir mereka. Bahkan mereka bukan tandingan Junjiu dan yang lainnya, apalagi dia. Zuer tidak berani berbicara atau bersuara, dia menundukkan kepalanya dan bersembunyi di belakang Qin Zilu, gemetar. Ternyata yang di samping Mo Yue bernama King Jun, dan dia bahkan lebih kuat. Bahkan Raja Roh pun tidak bisa mengalahkannya. Ketika Junjiu mendengar ini, dia mengangkat alisnya dan mengerutkan bibirnya dengan dingin. "Kamu, Paviliun Wanyin, tidak menginginkan kotak Phoenix Suara Pantom. Kotak Phoenix Suara Pantom adalah harta karun Paviliun Wanyin milikku, tentu saja aku menginginkannya."
Tapi itu diperoleh dari pelelangan oleh penguasa Istana Iblis Bumi, dan aku, Pavilion Wanyin, akan menemukan cara untuk memberikannya kepadamu. Tukarkan. Selain itu, aku di sini bukan untuk kotak pantom Phoenix kali ini, tapi aku ingin bertanya tentang keberadaan adik perempuanku, Xiao Qing. Qin Zilu cerdas dan mengambilnya dengan rapi. Dia tahu bahwa meskipun dia mengatakan ini, Jun Jiu dan yang lainnya pasti tidak akan mempercayainya. Jadi dia mengungkit Xiao Qinger dan mencoba mengubah topik. Jun Jiu, Xiao Qinger kalah dariku, jadi dia adalah budakku. Jika kamu ingin mengambilnya kembali, siapkan batu spiritual untuk menebusnya. Ayo pergi dan menghilang di depan mataku sebelum aku berubah pikiran. Selamat tinggal. Setelah mendengar ini, Qin Zilu segera membawa Zuer dan meninggalkan istana abadi. Dia cepat, karena takut Jun Jiu akan menyesalinya. Tak seorang pun dari King Yu bertanya pada Jun Jiu mengapa dia membiarkan Qin Zilu dan Zuer pergi. Di mata mereka, Qin Zilu dan keduanya tidak melakukan apapun. Adapun ingin mengambil kembali kotak pantom Phoenix, Sui King Yu mengatakan bahwa dia memiliki benda itu di tangannya, jadi silakan mengambilnya. Setelah menunggu begitu lama, semua orang perlahan pulih dari kesibukan yang mengejutkan seluruh pandangan mereka. King Yu memandang Jun Jiu, ayo kita pergi dari sini juga. Tempat ini menakutkan. Siapa yang tahu bahwa Raja Mayat Hidup tidak meninggalkan formasi mekanisme, menunggu untuk merencanakan melawan mereka. Jun Jiu mengangkat bibirnya dan memandang King Yu dan yang lainnya. Di depan rakyatnya sendiri, senyuman Jun Jiu terasa hangat dan tenang. Dia tersenyum dan berkata, "Kakak senior, apakah kamu lupa bahwa kita masih memiliki sesuatu untuk diambil?" Sesuatu. Semua orang menatapku dan aku melihatmu, sangat bingung. Apalagi, Sui King Yu tiba-tiba teringat. Dia menjentikkan jarinya, metode rahasia keabadian Raja Mayat Hidup. Dan semua hartanya ada di sini. Dia berlari begitu cepat sekarang, jadi dia pasti tidak mengambilnya. Tapi, Sui King Yu melihat sekeliling, dan dia mengerutkan kening. Raja Undead melarikan diri, dan harta karun serta rahasia Undead berada di pusaran air. Mereka tidak bisa masuk, tapi seseorang bisa membukanya. Jun Jiu memandang Mo Yue, sudut mulutnya melengkung. Serahkan padamu, ini suatu kehormatan besar bagimu. Di dunia, hanya Jun Jiu yang bisa memerintahnya. Mo Yue mengulurkan tangannya untuk memeluk Jun Jiu. Dia mengangkat tangannya dan menggenggamnya di dalam kehampaan. Di tengah suara ruang yang terkoyak, pusaran itu muncul lagi. Mo Yue memeluk Jun Jiu dan langsung terbang. Di belakang mereka, King Yu dan yang lainnya saling memandang dengan bingung, apakah kita akan masuk juga? Petik 2, tentu saja, itu adalah harta karun Raja Mayat Hidup. Kamu bisa belajar banyak bahkan jika kamu tidak melihatnya. Selain itu, Raja Mayat Hidup hampir membunuhnya. Dia hampir membunuh kita, apakah kamu masih ingin menyimpan sesuatu untuknya? Setelah Sui King Yu selesai berbicara, dia terbang ke pusaran air. Kemudian King Yu dan yang lainnya memasuki pusaran air satu demi satu. Dunia berubah, dan menjadi dunia kecilnya sendiri. Meskipun tidak besar, ada rumput, pepohonan, dan danau kecil. Semua harta Raja Mayat Hidup bertumpuk di sini, di mana-mana. Yang paling banyak adalah perhiasan emas dan perak, diikuti oleh batu spiritual, dan kemudian ada buku, pedang, ramuan, kotak berisi benda, del. Jun Jiu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah cahaya berisi rahasia keabadian. Tempat ini agak unik. Jun Jiu merasakannya dengan tenang dan berkata, ini seperti dunia kecil yang mandiri. Ya, ini adalah dunia yang mandiri. Lebih tepatnya, ini adalah harta karun luar angkasa. Mo Yue menjelaskan kepada Jun Jiu bahwa harta karun luar angkasa satu tingkat lebih tinggi dari tas penyimpanan luar angkasa. Hanya orang kuat di atas alam Lingjun yang dapat mengobrak-abrik ruang dan menciptakan ruang kecilnya sendiri. Semakin kuat kekuatan dan tingkat kultivasinya, semakin besar ruang. Di ruang ini, dialah sang pencipta, boleh dikatakan begitu. Tapi tentu saja, Raja Mayat Hidup tidak memenuhi syarat untuk menciptakan ruang. Dunia kecil yang dimilikinya disempurnakan oleh pemurni senjata di alam Raja Roh. Harta yang datang keluar, itu bisa membawa dunia yang terpisah. Bisa dibayangkan betapa mahalnya benda itu bagi Raja Mayat Hidup. Dan semua harta dan harta bendanya disimpan di dalamnya. Kehilangan ini hampir membuat Raja Mayat Hidup kehilangan separuhnya. Nyawa. Setelah
Junjiu memahami hal ini, dia mengangkat alisnya dan tersenyum muram, ini hanya separuh kehidupan. Lain kali kita bertemu, aku akan membiarkan dia menyelamatkan nyawanya. Petik 2. Mo Yue mengangguk, menatap mata Junjiu dengan rasa suka yang tak terbatas. Pada saat ini, Sui Qingyu dan yang lainnya juga masuk. Melihat pemandangan ini, mereka semua melihatnya dengan heran. Melihat ini, Junjiu pertama-tama mengingatkan, jangan, tidak menyentuh apapun di sini. Raja mayat hidup meracuni benda-benda ini, menyebabkan usus mereka tertusuk dan pecah saat disentuh. Petik 2. Raja mayat hidup benar-benar jahat dan kejam. Sui Qingyu segera menarik tangannya yang hendak meraih rumput untuk melihat apakah itu nyata. Semua orang juga waspada, tidak ada yang menyentuh apapun di sekitar mereka untuk sementara waktu. Xiao Ying melompat dari lengan baju Qingyu, berjalan ke arah Junjiu dan Mo Yue dan berjongkok. Xiao Ying mengangkat kepalanya dan menatap langsung metode rahasia keabadian di danau. Ada kebencian, kemarahan, keluhan dan kesedihan di matanya. Junjiu tidak tahu apa yang ditemui Xiao Ying atau apa yang terjadi. Dia bukan dia, dan dia tidak bisa membantunya melepaskan ikatan ini. Memalingkan kepalanya, Junjiu menatap semua orang lagi. Setelah melihat semua orang hanya penasaran dengan metode rahasia keabadian dan tidak ada yang mau mendapatkannya, saya merasa lega. Apa yang ingin kamu lakukan dengan itu? Xiao Ying mengangkat kepalanya dan bertanya pada Junjiu. Dia tahu bahwa meskipun Mo Yue adalah yang terkuat, Mo Yue juga. Mendengarkan Junjiu, satu-satunya orang yang hadir yang dapat membuat keputusan tentang metode rahasia keabadian adalah Junjiu. Junjiu, metode rahasia keabadian, itu hanya hal yang berbahaya. Lebih baik membakar benda semacam ini dengan api. Tapi aku khawatir api biasa tidak bisa membakarnya. Sui Qingyu menghampiri dan berkata, api biasa tidak bisa membakarnya, lalu bagaimana dengan api luar biasa? Junjiu mengangkat tangannya, dan nyala api kecil dan halus keluar dari ujung jarinya. Dengan menjentikkan jarinya, Junjiu menerbangkan api pil ke arah kumpulan cahaya hitam. Di bawah pandangan semua orang, begitu nyala api kecil bertemu dengan kelompok cahaya, nyala api itu segera bergulung dengan lidah api dan terbakar dengan sangat membara. Hanya dalam beberapa tarikan napas, api ramuan membakar teknik rahasia keabadian menjadi abu. Pada saat yang sama, seteguk darah muncrat dari mayat hidup Raja Wa yang melarikan diri. Dia berlutut di tanah, mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah garang, gigi terbuka dan mata pecah-pecah. Beraninya kamu menghancurkannya, Bab 583. Itu adalah kerja keras sepanjang hidupnya, dan itu adalah salah satu kunci kebangkitannya. Sekarang setelah benar-benar hancur, Raja mayat hidup sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah hitam lagi. Tubuhnya gemetar karena marah dan matanya merah. Dia melarikan diri dengan tergesa-gesa, jika dia tidak melarikan diri, dia akan mati. Alasan mengapa dia tidak menghilangkan metode rahasia keabadian adalah karena dia berusaha keras untuk mencegah Junjiu dan yang lainnya memasuki ruang kecil. Namun jejak mental yang baru saja dia tinggalkan di ruang kecil itu langsung terhapus. Artinya dia telah kehilangan lebih dari sekedar rahasia keabadian. Dan ruangnya yang kecil, dan nilai seumur hidupnya. Jantung Raja mayat hidup berdarah. Ruang kecil itu dicurinya dengan mempertaruhkan nyawanya. Begitu mendapatkannya, dia langsung kabur dari level ketiga tengah dan bersembunyi di level ketiga terbawah, tidak pernah berani kembali lagi. Akibatnya, dia sekarang dirampok. Tubuh Raja mayat hidup gemetar karena marah dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Sialan, Mo Yue, Qingjun, aku bersumpah akan membalas dendam. Seteguk darah muncrat, dan Raja mayat hidup sangat marah hingga dia pingsan dan jatuh tertelungkup ke tanah tak bergerak. Setelah beberapa saat, Du Guqing dan Wu Zu datang dengan tenang. Mereka berhenti 10 langkah di depan Raja mayat hidup dan tidak berani mendekat, saling memandang. Benar-benar pingsan. Qingjun itu benar-benar menakutkan. Aku tidak menyangka bahkan Raja mayat hidup pun tidak akan bisa menandingi kita. Saudaraku, kita masih punya kesempatan. Wu Zuhe berkata dengan tatapan patah hati. Hingga saat ini, setelah berlari sejauh ini, Wu Zudu merasakan kepanikan, ketakutan dan kemarahan di hatinya. Dia takut dengan kekuatan Mo Yue, takut Mo Yue akan menyusul, dan marah karena dia tidak bisa membawa Wu Ziling bersamanya untuk melarikan diri. Sangat menyedihkan, Wu Zu tampak tidak nyaman.
Dia mengertakkan gigi, selama saudaraku mendapatkan metode rahasia keabadian dan kekuatannya kembali ke puncaknya. Pada saat itu, kita bertiga akan bergabung untuk membunuh Sui Qingyu terlebih dahulu, dan kemudian mengambil alih rumah Tai Huang. Tidak ada masalah dalam berurusan dengan Qing Jun dan yang lainnya. Petik 2, kamu tidak bisa melakukan ini. Lebih baik membunuh Sui Qingyu lalu menjebak Qing Jun dan membiarkan seluruh istana Tai Huang memburunya, kata Dugu King. Dia takut. Dia terlalu takut untuk menjadi musuh Qing Jun lagi. Apalagi membunuh Qing Jun. Bisakah itu membunuhnya? Dia jelas sedang mencari kematian. Yang dia inginkan sekarang hanyalah menemukan Jun Jiu, mendapatkan kunci waktu dan melarikan diri dari sini. Dia bisa melanjutkan ke sekolah menengah tingkat 3, mencari perlindungan dengan ibu Jun Jiu dan kembali. Adapun Jun Jiu, wajah Dugu King seram dan matanya kejam. Bunuh dia segera setelah mendapatkan kunci waktu. Kalau tidak, jika dia membiarkan dia melihat ibunya, dia tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Dugu King dan Wuzu saling memandang, masing-masing menyembunyikan pikirannya sendiri. Mengambil napas dalam-dalam, mereka pergi bersama untuk membantu Raja Mayat hidup. Dalam prosesnya, saya secara tidak sengaja menjatuhkan jubah Raja Undead dan melihat wajah yang terlalu muda dan tampan itu. Dugu King dan Wuzu masih tercengang, Raja Mayat hidup masih sangat muda. Tanpa berpikir panjang, mereka segera membawa Raja Mayat hidup ke rumah Tai Huang. Di ruang kecil, Jun Jiu mengembangkan penawar untuk memecahkan racun yang ditinggalkan oleh Raja Mayat hidup di harta karun itu. Sesuatu yang seram dan sekejam metode rahasia keabadian juga dihancurkan. Jun Jiu mengangkat bibirnya dan memandang semua orang. Oke. Setiap orang yang melihatnya mendapat bagian. Kami akan berbagi semuanya di sini secara merata. Mo Yue, apakah kamu keberatan? Jun Jiu memandang Mo Yue dengan menggoda. Lagi pula, dialah yang berkontribusi paling banyak. Mo Yue menunduk dan menatap Jun Jiu. Dia hendak berbicara tetapi disela oleh Sui Qingyu yang terlihat bingung. Sui Qingyu menatap mereka dengan mata terbelalak. Tunggu sebentar, Mo Yue, kenapa kamu memanggilnya Mo Yue saja? Dia Mo Yue, apa aku salah dengar? Sui Qingyu memandang Ban Yun dan yang lainnya lagi untuk konfirmasi. Mereka juga memiliki ekspresi bingung, yang membuktikan bahwa mereka mendengarnya juga dan itu bukan halusinasi pendengaran. Fiu, Qingyu dan Fu Linzan tertawa terbahak-bahak. Jangan salahkan mereka karena kebingungan. Sorot mata mereka, Mo Yue adalah Jun Jiu, dan Mo Yue adalah Qing Jun. Sekilas, kebingungan ini adalah reaksi normal. Jun Jiu tersenyum dengan bibir bengkok, tatapan sinis dan licik. Dan dia memandangi orang-orang yang kebingungan dan kebingungan itu. Dia membuka mulutnya dan berkata, karena kita semua berbagi rampasan bersama, jujur saja. Dia adalah Mo Yue, dan namaku Jun Jiu. Petik 2, Sui Qingyu masih tidak mengerti. Dia tertegun beberapa saat, lalu berkata, jadi begitu. Tapi kenapa kamu ingin mengganti namamu? Tuan Istana, ini untuk menyembunyikan identitasmu. Ban Yun mengingatkan Sui Qingyu dengan suara rendah. Untuk hal yang sederhana dan jelas seperti itu, tidak perlu membahasnya secara mendalam, kan? Sui Qingyu mengangguk kosong. Saat ini, Jun Jiu berkata kepadanya lagi, bukankah Phantom Phoenix Box benar? Apakah ada reaksi di sini? Tuan Istana Air, keluarkan dan coba lagi. Mungkin ada sesuatu di dalamnya. Jun Jiu juga menyuruh semua orang untuk mencari manik. Meskipun dia merasa Raja Mayat hidup tidak mungkin meninggalkan barang sepenting itu di sini, dia tetap harus mencarinya. Pada akhirnya, mereka menemukan manik. Tapi hanya saja, bukan yang menyimpan jiwa Raja Mayat hidup. Sui Qingyu memegang kotak Phoenix suara hantu yang bersinar di tangannya, dan Yue memegang manik yang dia temukan. Keduanya perlahan mendekat satu sama lain. Aku melihat suara hantu itu kotak Phoenix dan manik-manik saling tertarik satu sama lain, semakin dekat jaraknya, semakin kuat daya tariknya, pada akhirnya, Yue tidak bisa bertahan, dan manik-manik itu terbang keluar dan terbang di depan Phoenix pada kotak Phoenix suara hantu posisinya tidak memihak, tepat di depan suara hantu. Di ujung kotak Phoenix yang berbentuk menara. Bentuk lengkapnya tampak seperti burung Phoenix yang bermain-main dengan mutiara. Bas gelombang-gelombang cahaya mengalir, dan kekuatan spiritual beriak seperti gelombang air. Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang keluar dari kotak Phantom Phoenix dan terbang langsung menuju Jun Jiu.
Mo Wuyue mengulurkan tangannya untuk mencoba menghalangi cahaya. Namun, cahaya ini melewati kepalanya dan akhirnya menimpa Junjiu. Junjiu mengangkat tangannya dan merasakan kekuatan cahaya yang lembut dan damai jatuh ke tubuhnya. Itu tidak menyakitinya. Kilatan inspirasi melintas di benaknya, dan Junjiu membalikkan tangannya dan mengeluarkan suara pantom. Pada saat suara hantu segala sesuatu muncul, terdengar musik dari langit dan bumi. Ini seperti nyanyian lembut, atau seperti air dari mata air kecil yang mengalir melalui senar piano, dengan segala jenis suara seruling dan suara seruling menyatu. Tidak terasa berisik, tapi luar biasa lembut dan menyentuh. Junjiu sepertinya menyadari sesuatu, dia segera bermeditasi di tempat dan menutup matanya. King Yu pasti khawatir, apa yang terjadi? Piccolo di tangan Junjiu tampaknya beresonansi dengan kotak pantom Phoenix. Apakah ada hubungan di antara keduanya? Sui King Yu menyentuhnya, Chin tebaknya, dan ketika dia melihat Mo Wuyu meliriknya, Sui King Yu segera menjadi waspada. Dia mundur 2 langkah dan merentangkan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak berbahaya. Sui King Yu berkata, "Saya hanya bertanya." Dia takut pemuda seperti itu akan merasa malu jika dia menceritakan kisah itu. Tapi siapa yang membuat orang kuat dan sesat? Siapapun yang tidak takut akan terlibat. Mo Wuyu mengalihkan pandangannya dan menatap Junjiu, langsung menyayanginya. Ini adalah sebuah kesempatan. Aku hanya ingin tahu apa yang akan didapat Xiao Jiuer dari kesempatan ini. Dan di antara ribuan musik, Junjiu melihat seseorang. Dia muncul di benaknya dan menatapnya dengan heran. Kamu bukan murid Pavilion Wanyin. Bab 584. Siapa kamu? Junjiu menatap wanita itu dengan dingin. Dia muncul di otaknya bersama dengan ribuan nada, hanya hantu yang diaktifkan oleh pemicu. Saat Junjiu bertanya, samar-samar dia punya jawaban di benaknya. Wanita itu berjalan ke arahnya dan berhenti 5 langkah di depannya. Dia memandangnya dengan cemberut dan memperkenalkan dirinya. Saya Huang Ying, pendiri Pavilion Wanyin. Siapa Anda? Anda bukan murid Pavilion Wanyin, tetapi Anda dapat mengaktifkan kotak pantom Phoenix. Jawaban wanita itu membenarkan dugaan Junjiu tentang identitasnya. Sebelum dia bisa menjawab, mata pendiri Pavilion Wanyin Huang Ying tertuju pada tangan Junjiu. Dia sangat terkejut dan berkata, "Suara hantu segala sesuatu. Suara hantu segala sesuatu sebenarnya ada di tanganmu. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya?" Itu, Junjiu memutarnya di tangannya. Berubah menjadi ilusi. Dia tidak merasa gugup atau khawatir sama sekali karena tatapan mata Huang Ying. Junjiu mengangkat sudut bibirnya dengan tenang. Apakah kamu tahu tentang suara hantu segala sesuatu? Petik 2. Tentu saja kamu tahu. Suara hantu segala sesuatu adalah artefak semu yang diperoleh dari alam rahasia 7 suara yang hilang istana. Apakah Anda tahu pentingnya hal itu? Tapi Anda bukan Wan Xiang Pantom Sound. Murid Yingge, saya rasa Anda tidak akan mengerti. Huang Ying tampak sangat marah. Suara kemarahan hantu Wan Xiang ada di tangan Junjiu, bukan murid Pavilion Wanyin. Setelah jeda, dia sepertinya mengingat sesuatu. Huang Ying mengerutkan kening dan menatap Junjiu lagi. Saya mempercayakan tuan tua rumah Tai Huang untuk mengurus semua suara hantu. Apakah Anda murid rumah Tai Huang? Ya, Junjiu mengangguk. Untuk sesaat, Huang Ying tidak tahu harus berkata apa. Junjiu menyaksikan ekspresinya berubah dengan santai. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia membuka mulutnya lagi dan berkata, "Yah, karena Wan Xiang Pantom Sound ada di tanganmu, aku tidak punya pilihan selain mencarimu. Meskipun aku tidak seorang murid Pavilion Wanyin, kaisar pemerintahan akan baik-baik saja." "Anak muda, siapa namamu?" Junjiu mengangkat alisnya tetapi tidak menjawab. Huang Ying tidak punya pilihan selain memberitahu Junjiu dengan jujur, "Sejak kamu mengambil harta karun dari Pavilion Wanyin milikku, sekarang kamu telah menerima hadiah kotak pantom Phoenix. Aku tidak memintamu mengembalikan barang itu, tapi aku harap kamu bisa berjanji padaku dan membantuku membuatnya." "Itu sesuatu. Katakan padaku apa itu dulu." Junjiu tetap tenang dan tenang, seolah-olah dia jauh dari kejadian itu. Dia tidak khawatir Huang Ying akan menyerangnya. Sekarang Huang Ying hanyalah sisa ingatan setelah kematian, dengan hanya kekuatan lemah yang tersisa untuk berbicara. Tidak ada kekuatan serangan. Selain itu, dia tidak berhutang apapun pada Huang Ying. Dia memperoleh suara hantu Vientiane melalui kemampuannya sendiri, tidak mencuri atau merampok. Adapun apa yang disebut hadiah kotak pantom Phoenix,
jika ada yang benar-benar berhutang kepada seseorang, itu adalah Sui Qingyu. Bagaimanapun, Sui Qingyu membeli barang-barang itu dan sekarang menjadi milik Sui Qingyu. Bantu aku menyampaikan pesan ke Istana Qin. Huang Ying sepertinya akhirnya memikirkannya. Junjiu tidak berhutang padanya, dan bukan karena murid Pavilion Wanyin tidak perlu mendengarkannya sama sekali. Dengan sikap dan nada yang jauh lebih baik, Huang Ying melanjutkan, jika Anda datang ke dunia ketiga tengah di masa depan, tolong beritahu Istana Qin bahwa Raja Mayat Hidup adalah pencurinya. Mendengar ini, Junjiu sedikit menyipitkan matanya. Apakah Raja Mayat Hidup itu seorang pencuri? Apa yang dia curi? Jelas Huang Ying tidak mau memberitahu Junjiu, jadi dia hanya meminta Junjiu menyampaikan berita ini. Junjiu akhirnya menyetujui Huang Ying. Dia berjanji, saya akan meneruskannya ke Istana Qin. Huang Ying menghela nafas lega. Belum lagi keluhan dan dendamnya pada Raja Mayat Hidup, orang tersebut sudah mati dan dia tidak bisa melakukan hal lain. Kita hanya bisa mengandalkan dia untuk menyampaikan berita sebelum sinar kesadaran ini menghilang. Melihat Junjiu setuju, Huang Ying tersenyum padanya. Dia mengulurkan tangannya, dan ada 3 tanda bersinar di telapak tangan Cusuan. Huang Ying berkata, terima kasih atas bantuan Anda. Ini adalah segel musik. Setiap segel musik diukir dengan formasi musik yang kental. Selama Anda menggunakan kekuatan spiritual untuk mengaktifkannya, Anda dapat langsung mengatur formasinya. Formasi caranya masing-masing menjebak formasi, formasi menyerang, dan formasi bertahan. Masing-masing dapat digunakan 3 kali. Setelah 3 kali, retakan tidak dapat digunakan lagi. Sekarang diberikan kepada Anda. Huang Ying melepaskan tangannya, dan 3 segel bahagia terbang ke tangan Junjiu. Setelah melihat Lein dengan hati-hati, Junjiu menyimpannya. Melihat Huang Ying lagi, mungkin keinginannya terkabul. Sosok Huang Ying berangsur-angsur memudar dan menghilang. Hanya tersisa kalimat terakhir, saya akan memberikan sesuatu yang lebih. Karena Anda dapat mengaktifkan Phantom Sound Phoenix Box dan mendapatkan semua suara Phantom, itu berarti Anda memiliki bakat di bidang musik. Di antara jutaan suara ini, adalah rahasia Istana 7 catatanku. Kungfu, jika kamu bisa mendapatkannya, itu akan menjadi milikmu. .. 2. Setelah kata-kata itu jatuh, Huang Ying menghilang sepenuhnya. Hanya puluhan ribu suara yang bergema. Mata Junjiu berbinar. Huang Ying berkata bahwa keterampilan Istana Qin tersembunyi dalam ribuan lagu. Meskipun dia tidak tahu apa itu Istana 7 Suara, dia pasti berada di sekte tingkat ketiga dan itu tidak akan terlalu buruk. Junjiu memejamkan mata, tenggelam dalam lautan kesadaran, merilekskan tubuhnya dan memahami ribuan lagu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan ketika Junjiu membuka matanya, mereka telah meninggalkan ruang kecil itu. Saya menemukan sebuah istana di kota abadi untuk tinggal sementara. Junjiu tidak terkejut, jika dia bisa keluar, pasti Mo Yue yang membawanya ke sini. King Yu duduk di sebelah Junjiu dan bergumam, aku semakin tidak mengerti. Menurutmu alam apa Mo Yue itu? Dia melambaikan tangannya dan kami semua keluar. Termasuk kamu, itu tidak mempengaruhi kemunduranmu di semua. Dia lebih kuat dari kita. Junjiu berpikir sejenak dan tersenyum. King Yu tersedak dan terlihat seperti adik perempuan, apakah kamu bercanda? Tentu saja Mo Yue lebih kuat dari mereka. Semuanya bersama-sama bukanlah tandingan tangan Mo Yue. Junjiu melihat sekeliling lagi dan bertanya, di mana Mo Yue? Kenapa dia tidak ada di sini? Saat King Yu hendak berbicara, dia melihat sosok Mo Yue di hadapannya. Dia segera tersenyum, lihat, begitu kamu membuka mata, dia segera kembali. Oke, kakak, aku tidak akan menghalangimu di sini, kamu bisa bicara. 2. Setelah King Yu bangkit dan pergi, Junjiu hanya bisa tarik kembali apa yang dia katakan padanya. Mengapa kamu berlari begitu cepat? Junjiu menatap Mo Yue lagi, dan Mo Yue menghampiri dan menatapnya. Dia mengulurkan tangan dan menyerahkan sesuatu kepada Junjiu. Junjiu mengambilnya dan melihatnya dan menyadari bahwa itu adalah cincin luar angkasa yang diberikan Mo Yue padanya sebelumnya. Junjiu menatapnya lagi dengan heran, mengapa kamu melepasnya? Awalnya, dia telah memakainya. Xiao Jiwer, kamu lebih suka menggunakan ruang gelapmu sendiri. Jadi aku menggabungkan cincin luar angkasa dengan ruang kecil dan menyempurnakannya. Sekarang cincin luar angkasa adalah kuncinya dan kamu bisa langsung memasuki ruang kecil itu.
Ngomong-ngomong, aku membuka ruang sedikit, menambahkan aku punya energi spiritual. Melihat ekspresi terkejut Jun Jiu, Mo Yue mengangkat bibirnya dan tersenyum jahat. Dia duduk di hadapan Jun Jiu dan melanjutkan, Xiao Jiwer adalah seorang alkemis dan akan mampu untuk menanam ramuan obat di ruang angkasa mulai sekarang. Jika ada bahaya, dan kamu masih bisa bersembunyi di dalamnya, dengan kehalusannya dan berkah dari formasi. Mulai sekarang, luar angkasa akan menjadi tempat persembunyian teraman bagi Jun Jiu. Dengan cara ini, Anda bisa merasa lebih nyaman saat dia pergi. Adapun Leng Yuan, Mo Yue tidak lagi mengharapkan dia melakukan apapun. Jun Jiu mengangkat alisnya, apakah kamu masih menjadi pembuat senjata? Tidak, Mo Yue menggelengkan kepalanya. Ini sangat sederhana, cukup peras dan campurkan dengan kekuatan mutlak. Kasar, tapi efektif. Bab 585. Setelah melarikan diri dari kota abadi, Qin Zilu menyeret Zuer ke atas tebing. Dia memegang tanaman merambat dengan erat dan menolak untuk melepaskannya bahkan jika tanaman merambat memotongnya. Di luar penghalang, ada banyak tanaman merambat lebat yang menabraknya. Qin Zilu melihat retakan di atas dan kemudian ke penarik tangan kiri. Mutiara, Pearl berlumuran darah dan mengalami koma. Darah di tubuhnya juga menjadi alasan mengapa tanaman merambat ini menjadi gila. Qin Zilu bertanya-tanya, haruskah dia meninggalkan Zuer? Buang saja Pearl dan biarkan dia menarik tanaman merambat. Dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Tepat ketika Qin Zilu sedang mengembara dan hendak melepaskannya, sebuah suara yang familiar datang dari tebing. Qin Zilu buru-buru berteriak, saya di sini. Orang-orang dari paviliun Wanyin tiba tepat waktu, dan Qin Zilu serta Zuer berhasil diselamatkan. Qin Zilu mendongak dan melihat bahwa semua master dan tetua paviliun Wanyin telah tiba kecuali dua orang yang tinggal di belakang. Murid, di mana kotak Phoenix suara hantu? Di mana benda yang ada di tangan Raja Mayat Hidup? Petik 2. Qin Zilu mengambil obat mujarab untuk menstabilkan lukanya. Dia memandang Master Pavilion dan tetua dengan rumit dan berkata, suara hantu kotak Phoenix masih di dalam air. Di tangan Tuan Istana, Raja Mayat Hidup. Tuan, aku akan memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Apa? Petik 2. King Jun, dari rumah Tai Huang memiliki kekuatan yang tak terduga. Bahkan Raja Mayat Hidup bukanlah tandingannya. Tuan, Pavilion Wanyin kita tidak sama, kata Qin Zilu. Bahkan Raja Mayat Hidup tidak dapat mengalahkannya dan memilih untuk melarikan diri. Bagaimana Pavilion Wanyin bisa bertarung? Mereka mungkin tidak dapat memperoleh apapun kembali. Semua orang di Pavilion Wanyin terkejut. Mereka tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya, tetapi karakter Qin Zilu tidak berbohong. Setelah beberapa saat, penguasa Pavilion Wanyin menyentuh janggutnya dan berkata, lebih kuat dari Raja Mayat Hidup. Tidak apa-apa, melihat Qin Zilu menatapnya dengan kaget, Master Pavilion melanjutkan, saya telah menyampaikan berita menemukan Raja Mayat Hidup ke sekte utama tingkat ketiga. Dan kami menerima balasan, Allah Orang Suci 7 Suara akan datang. Pada saat itu, harta karun yang dicuri secara alami dapat diambil kembali. Aula Sein, of the Seven Sounds, dia akan mencapai tingkat ketiga di masa depan. Setelah Qin Zilu terkejut, keterkejutan dan antisipasi segera muncul di wajahnya. Jun Jiu dan yang lainnya segera berangkat kembali ke Istana Iblis setelah Jun Jiu bangun. Jun Jiu menarik Mo Yue bersamanya, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia berjongkok dan kembali ke Sui Qingyu dan berkata, Istana Tuan Sui, aku ingin meminta bantuanmu. Ada apa? Petik 2. Ruan, Yin Pavilion ada di sini untuk menebus Xiao Qinger, bantu aku mengumpulkan batu roh, dan kemudian biarkan Xiao Qinger pergi. Sui Qingyu sedikit terkejut ketika mendengar ini, tetapi mengangguk dan setuju. Lalu dia bertanya pada Jun Jiu apa yang akan dia lakukan. Jun Jiu mengerutkan bibirnya dan menatap Sui Qingyu dengan alis terangkat. Jun Jiu, bersiaplah untuk kembali ke rumah Tai Huang. Setelah mengatakan itu, Jun Jiu dan Mo Yue berbalik dan pergi. Sui Qingyu tertegun di tempat, dengan ekspresi rumit di wajahnya untuk waktu yang lama sebelum dia sadar kembali. Kembali ke rumah Tai Huang, dia telah meninggalkan rumah Tai Huang selama 10 tahun. Tapi Sui Qingyu bertekad dan siap kali ini. Saatnya untuk kembali dan menyelesaikan buku besar dengan dugu dan mengungkapkan semua kebenaran. Mo Yue memanjakan dan memanjakan serta mengizinkan Jun Jiu menariknya ke kamar. Setelah memasuki ruangan dan menutup pintu,
Jun Jiu melepaskan tangannya dan memeluk dadanya. Dia menatapnya dengan menggoda dan berkata, "Wu Yue, bagaimana kalau kita berlatih bersama?" "His," tanda seru. Mo Wu Yue menarik napas dalam-dalam. Tidak diragukan lagi, ini adalah undangan terpanas dan paling menarik. Namun, api di perutku baru saja mulai berkobar. Ia terbakar, dan saat berikutnya ia padam dan menjadi tenang. Karena Mo Wu Yue tahu bahwa kultivasi ganda di mulut Jun Jiu hanyalah kultivasi ganda murni. Mengangkat ujung jarinya dan menyentuh pipi Jun Jiu dengan nostalgia, Mo Wu Yue berkata, "Xiao Jiwer punya beberapa wawasan." Petik 2. Ya, kali ini Phantom Sound Phoenix Box beresonansi dengan Phantom Sound of All Things, yang memberi saya ide. Alasan kenapa kemajuanku lambat dan selalu menemui hambatan, karena jiwaku terlalu kuat dan tubuh ini tidak dapat mendukungnya. Jun Jiu meraih tangan Mo Wu Yue dan menariknya ke dalam rumah. Sambil berjalan, Jun Jiu berkata, "Saya dapat menemukan titik resonansi tubuh ini. Selama saya menemukannya, itu akan pas. Terakhir kali Anda dan saya berlatih kultivasi ganda, sebagian besar masalah telah terpecahkan, dan sekarang hanya sebagian kecil yang tersisa," kata Jun Jiu, dan mengulurkan tangannya untuk membandingkan jarak. Meskipun bakatnya dalam terobosan tingkat lanjut telah melampaui banyak orang, dia adalah seorang jenius yang memang layak diterima. Tapi bagi Jun Jiu, itu masih jauh dari cukup. Dia tahu bakatnya tidak berhenti di situ, dia bisa mengambil 1 langkah, 2, 3 langkah lebih dekat. Jika dia tidak bertemu Mo Wu Yue, dia akan mencoba membuat obat mujarab untuk mengatasinya. Tapi sekarang dia telah menemuinya. Ada jalan pintas yang terpercaya, aman dan tidak memiliki efek samping, kenapa tidak diambil? Adapun arti budidaya ganda, dia menerima Mo Wu Yue dan membalas perasaannya, ini adalah hal yang biasa dan tidak ada yang bisa mengatakannya. Jun Jiu duduk bersila di sofa kecantikan, dia mengulurkan tangan dan menepuk sisi yang berlawanan. "Datang dan bantu aku merasa setelah menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, aku bisa menembus setidaknya 1 level dalam 1 tarikan napas. Dengan cara ini, aku pasti akan lebih percaya diri ketika kembali menghadapi Dugu King." "Xiao Jiwer, kamu punya aku," kata Wu Yue. Kalaupun tidak ada terobosan, tidak masalah. Dia memilikinya, apalagi Dugu King, menghancurkan rumah Tai Huang hanyalah masalah kata-kata. Sudut bibirnya sedikit melengkung, dan Jun Jiu mendekat ke Mo Wu Yue. Matanya cerah dan jernih, mencerminkan sosok Mo Wu Yue, dengan riak dangkal di ujungnya. Dia mencium mulut Mo Wu Yue. Tepat ketika Mo Wu Yue hendak merespons, Jun Jiu mundur begitu saja tanpa penundaan. Alisnya melengkung, dan dia tersenyum tipis dan menggoda, "Oke, saya sudah menghadiahi Anda. Jadi, bisakah Anda menghargai waktu Anda dan segera berkultivasi ganda?" Mo Wu Yue menyentuh sudut mulutnya dan tersenyum penuh kasih. Oke, setelah tampak mengakui perasaan mereka dan saling merespons, Jun Jiu semakin menggodanya secara terbuka. Tapi dia hanya peduli menyalakan api, bukan memadamkannya. Tapi kenapa? Siapa yang memintanya untuk memanjakannya? Mata Mo Wu Yue berubah menjadi emas, menatap Jun Jiu dengan dalam dan muram, lalu dia menutup matanya dan mulai berlatih kultivasi ganda. Jun Jiu mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk menemukan titik pertemuan antara tubuh dan jiwa ini. Xiao Wu pernah berkata bahwa tubuh ini sangat cocok untuknya, jadi dia memilih tubuh ini untuk dirasukinya dan dilahirkan kembali. Oleh karena itu, harus ada titik konvergensi, di mana jiwa dan raga saling terhubung. Dengan tambahan Mo Wu Yue, Jun Jiu dapat terus menggunakan kekuatan spiritual untuk mendukung perjalanan jiwa melalui otot-otot tubuh. Akhirnya, Jun Jiu menemukannya di dantiannya, tepat di sebelah api pil. Ada sesuatu seperti kunci. Jun Jiu mengangkat alisnya dan merasa aneh. Kenapa itu kuncinya? Jantungnya berdetak lebih cepat, dan jiwa Jun Jiu mengulurkan tangan untuk menyentuh kuncinya. Jika itu memengaruhi jiwanya, maka menyelesaikannya akan menyelesaikan semua masalah. Tepat ketika jari Jun Jiu menyentuh kunci, sebuah kekuatan isap tiba-tiba menangkapnya dan menyeretnya ke dalam. Jun Jiu tidak panik, dia dengan tenang membiarkan dirinya terlibat, dan kemudian tiba-tiba muncul di sebuah ruangan. Jun Jiu mendongak dan melihat 2 orang bersambung.